Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 581 keterampilan tak terduga. Bai Rentu mendengar kata-kata Taisan yang hampir menghina, tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya, menendang di bawah kakinya, dan dengan cepat bergegas keluar, bergegas ke tepi sangkar segi 8, merobek sangkar dengan tangan dan kakinya. Dia berlari cepat ke atas, tetapi dalam 2 atau 3 detik, dia melompat langsung dari atas sangkar segi 8, dan setelah mendarat dengan keras, pusat gravitasinya sangat stabil, tubuhnya bahkan tidak bergetar, tetapi lututnya sedikit menekuk. Wow! Semua orang di seluruh aula kaget saat melihat pemandangan ini, dan mereka jelas terkejut dengan keterampilan tiang bambu tipis ini. Oke, anak ini punya 2 tembakan. Aku tidak akan kalah taruhan, kan? Apa yang terjadi? Saya pikir itu norak, tipis dan fleksibel, tapi tidak bisa tidak melawan. Itu tidak benar. Menurutku anak ini baik-baik saja. Dia bisa melewati level pertama, tapi dia tidak bisa melewati level kedua. Itu sama dengan taruhanku. Semua orang berkata terburu-buru, berharap fakta dapat berkembang menuju taruhan yang mereka pasang. Ketika Zhang Yiting dan Zhang Yitang melihat bahwa keterampilan Bai Rentu mengguncang semua orang, wajah mereka tidak bisa membantu tetapi jejak arogansi melayang, dada mereka tinggi, dan mereka cukup percaya diri. Oke, nak, 2 hal. Taisan di kandang tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut melihat keterampilan Bai Rentu, tetapi seperti yang dia duga sebelumnya, tiang bambu tipis itu benar-benar fleksibel. 10 detik. Bai Rentu kurus dan Gu Jingbubo tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan dia mengucapkan 2 kata dengan samar. Taisan mengerutkan kening saat mendengar ini, dan berkata dengan ragu, apa katamu? Setelah 10 detik, kamu akan berbaring di tanah. Tidak ada emosi dalam suara ratusan orang tuh, dan itu acuh tak acuh. Sebelumnya, dia memberitahu Zhang Yiting bahwa dia bisa menurunkan Taisan dalam 18 detik, tapi apa yang dilakukan Taisan barusan membuatnya berubah pikiran. Dia memutuskan untuk mengambil hanya 10 detik. Taruh Taisan di tanah. Pengadilan kematian. Mendengar ini, Taisan sangat marah. Jantungnya melonjak, dan dia menghantam tanah, mengepalkan tinjunya, otot tubuh bagian atasnya yang telanjang membengkak, pembuluh darah tiba-tiba bergejolak, dan dia menghantamkan pukulan ke arah 100 orang di depannya. Pukul itu. Tapi saat dia melemparkan tinjunya, 100 orang tuk di depannya telah hilang. Hati Taisan bergetar tiba-tiba dan ekspresinya terkejut. Pada saat ini, ada semburan udara yang cepat dari belakang telinganya. Dia menoleh dengan tiba-tiba, tetapi sebelum dia menoleh ke belakang, ratusan orang itu telah jatuh dari langit dengan cepat, benar dengan jentikan siku, ledakan yang teredam menghantam leher Taisan, dengan suara tulang retak, kepala Taisan terbanting ke depan, mengalihkan pandangannya, dan jatuh ke tanah dengan keras. Suara. Seluruh aula tiba-tiba sunyi, dan hampir semua orang membuka mata lebar-lebar, menatap ratusan orang di dalam sangkar dengan mata yang sangat ngeri, mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Banyak orang bahkan hanya menundukkan kepala dan meminum air liurnya, begitu mereka mengangkat kepala, Gunung Tai yang dikenal sebagai kepalan tangan batu pecah dan tubuh sekuat gunung, benar-benar roboh. Dan mereka hampir tidak mengerti bagaimana 100 orang itu bergerak. Mata Lin Yu menyipit, tetapi dia bisa melihat keterampilan Bai Rentu dengan jelas saat Taisan menyerang karena pukulan. Tubuh Bai Rentu diaktifkan, dan dia bergegas ke belakang Taisan dengan kecepatan yang sangat cepat. Jaring besi di belakang Zhong Taisan tiba-tiba melonjak, dan siku yang berat menghantam leher Taisan. Meskipun Taisan abadi, sisa hidupnya mungkin hanya dihabiskan di kursi roda. Faktanya, Lin Yu sudah lama menebak keterampilan Bai Rentu, tetapi kinerja Bai Rentu lebih baik dari yang dia harapkan. Ini baik.
Beberapa orang yang pulih dari aula tiba-tiba bertepuk tangan dengan keras. Mereka semua adalah orang-orang yang bisa memenangkan putaran pertama dengan membeli 100 orang. Jadi mereka tentu saja bertepuk tangan ketika mereka melihat 100 orang telah melewati babak pertama. Namun, sebagian besar orang yang duduk di sini kalah pada putaran pertama pembelian. Jadi meskipun mereka mengagumi keahlian Bayrentu, tetapi saat ini, mereka sedang tidak berminat untuk memuji Bayrentu. Mereka yang bertaruh dengan lebih sedikit uang, lebih baik mengatakan bahwa mereka bertaruh lebih banyak. Ya, hatiku berdarah. He Jinki tercengang saat melihat adegan ini. Kakak kedua, keterampilan anak ini terlalu abnormal. He Jinki tidak bisa menahan gagap ketika dia berbicara. Bayrentu di depannya adalah jenis orang mesum yang dia katakan. Kakak kedua, izinkan saya mengatakan sesuatu yang tidak ingin Anda dengar. Saya pikir anak ini mungkin lebih baik dari Anda. He Jinki melirik Lin Yu, dan benar-benar terkejut dengan keterampilan 100 orang ini. Karena dia belum melihat kekuatan penuh Lin Yu, dia dimaafkan karena berpikir demikian. Lin Yu tersenyum tipis, tanpa berbicara. Faktanya, dia sudah menyadari kalau 100 People Slaughter with Profound Art ini tidak sebanding dengan orang biasa, dan dia juga sudah mendengar reputasi 100 People Slaughter, dia peringkat ketiga dalam daftar assassin dunia. Apakah juga satu-satunya orang Cina dalam 10 besar di daftar ini? Dari segi kemampuannya saja, skillnya mungkin sudah setara. Kakak kedua, orang yang kamu cari terlalu luar biasa. Zhang Yitang melompat-lompat dengan penuh semangat, dan mencium wajah wanita berbaju merah muda itu, sulit untuk menyembunyikan kegembiraannya. Tidak banyak fluktuasi di wajah Zhang Yiting, dia tersenyum tipis, berpura-pura menjadi yang terbaik di dunia, dan tidak berkata apa-apa. Dia memandang Lin Yu, yang duduk diam seperti gunung di depannya, dan tahu bahwa Lin Yu sebagian besar benar. Dia mendengus dan terlihat sangat menghina. Itu terlalu dini, jadi dia tidak percaya. Lin Yu benar-benar bisa bertaruh 202. Perjudian. Selamat kepada Tuan Bayrentu karena telah memenangkan tantangan putaran pertama. Komentator di tempat dengan bersemangat menjelaskan kepada semua orang, ini adalah satu-satunya pemain yang berhasil menantang di babak pertama dalam 6 bulan terakhir, dan kami telah menghitung waktu pertempuran. Dari tembakan hingga menjatuhkan Taisan, Tuan Bayrentu, tetapi menggunakan hanya 10 detik. Faktanya, sebagai pihak bandar, narator seharusnya mengalami depresi ketika kalah, tetapi alasan mengapa dia tampak begitu bersemangat adalah karena dia ingin menggerakkan emosi penonton. Merangsang penonton, dan merangsang penonton yang kalah untuk melanjutkan pasang taruhan. Dan meskipun Taisan yang mereka kirim di babak pertama sangat terkenal, namun pada analisa terakhir hanya digunakan untuk menguji air, sekedar untuk menguji kekuatan sang penantang, meski butuh waktu yang sangat singkat untuk mengalahkan Taisan oleh 100 orang, ia terbongkar sendiri. Dengan semua kekuatan mereka akan mengirim master tingkat yang lebih tinggi berdasarkan kekuatan ratusan bakat. Saya terus bertaruh, dan saya bertaruh 1 kemenangan dan 1 kekalahan untuk 2 pertandingan tersisa. Dia tidak bisa menantang dan memenangi putaran kedua. Tidak ada yang pernah mengikuti putaran kedua selama beberapa tahun. Ya, dealer pasti akan mengirim seorang ahli super di babak kedua. Tunggu saja dia disiksa. Ayo, aku berani bertaruh anak ini kalah. Sebagian besar orang yang sebelumnya kalah terus bertaruh sambil berdiskusi, banyak orang masih percaya bahwa ratusan orang akan kalah di babak ini. Pembantaian 100 orang sama sekali tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, dan menyaksikan dengan acuh tak acuh di Gunung Tai, yang telah dihancurkan olehnya, ditarik keluar dari kandang besi oleh staf seperti anjing mati. Padahal, di matanya, Taisan adalah anjing mati, anjing yang hanya bisa menggonggong tapi tidak mau menggigit. Selanjutnya, di babak kedua, kami akan mengirim Yuki Miura, yang disebut No Tree. Narator segera memperkenalkan pemain berikutnya,
dan suara serta lampu penonton kembali menyala. Miura Yuki, orang Jepang. Lin Yu mengerutkan kening saat mendengar ini dan bertanya dengan beberapa keraguan. Ya, ini orang Jepang. He Jinki mengangguk dan berkata dengan suara rendah, ada pejuang dari semua negara di bidang ini, termasuk mantan kapten pasukan khusus Angkatan Darat AS, juara Eropa, juara Thailand Muay Thai, tetapi yang paling kuat sebenarnya adalah pejuang Jepang ini. Hanya ketika menghadapi musuh yang sangat sulit, bos dari permainan ini akan mengirim orang-orang Jepang ini untuk bermain, tetapi saya sudah sering ke sini, dan saya belum pernah melihat pemain Jepang bermain. Yang paling kuat yang pernah saya lihat adalah Raja Muay Thai Thailand. Naik. Orang-orang Jepang ternyata yang terbaik. Lin Yu menyipitkan matanya, dan kemudian melihat bahwa di tengah sorak-sorai penonton, seorang pria dengan pakaian olahraga hitam berlari dengan cepat dari belakang panggung. Dia tampak seperti berusia awal 30-an, meskipun pakaian yang dia kenakan adalah latihan tradisional Tiongkok. Pakaian, tetapi dengan ikat kepala di kepala, dicetak di ikat kepala adalah logo Matahari Terbit dari Kerajaan Matahari Terbit. Dia mencintai negaranya, yang tidak lain adalah, tetapi menjengkelkan, dia memakai logo Kekaisaran Matahari Terbit di kepalanya, tetapi di sepatu ketsnya tertulis kata China termasuk karakter China secara keseluruhan. Dia menginjak hampir semuanya. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, terima kasih.